Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah nyata yang dialami oleh seorang pekerja rumah makan di sebuah kota besar. Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, tapi sebuah peringatan tentang bahaya di balik kesuksesan yang tampak. Sebuah rahasia gelap tersembunyi di lantai 2 rumah makan yang ramai pengunjung. Mari kita simak cerita ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kadang hidup memang suka mempertemukan kita dengan hal-hal di luar nalar, seperti yang dialami oleh Bagas, seorang pria sederhana yang bekerja di sebuah rumah makan di kota besar. Rumah makan itu terlihat biasa saja dari luar, ramai pengunjung, makanan enak, dan pelayanan yang ramah. Tapi siapa sangka, di balik hiruk-pikuk sendok dan piring, ada rahasia gelap yang disembunyikan di lantai atas bangunan itu. Aku dah sering kerja di rumah makan, tapi baru kali ini aku ngerasa ada yang aneh, ujar Bagas suatu hari. Suaranya pelan seolah takut didengar sesuatu. Waktu itu, sekitar tahun 2017, Bagas diterima bekerja di sebuah rumah makan milik sepasang suami istri keturunan luar Jawa. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Bagas rajin, cekatan, sampai akhirnya dipercaya menjadi manajer. Hari-harinya dipenuhi aroma masakan dan suara tamu yang berlalu lalang. Tapi ada satu aturan aneh yang sejak awal ditekankan oleh sang pemilik. Jangan pernah naik ke lantai 2, apalagi masuk ke ruangan itu. Pesan pemiliknya tegas. Alasan mereka, di ruangan itu katanya hanya tempat meracik bumbu rahasia. Bagas menurut. Semua pegawai menurut. Tak ada yang berani melanggar. Lagi pula, siapa yang mau repotnya ke atas kalau pekerjaan di bawah sudah cukup melelahkan? Tapi ketenangan itu mulai goyah ketika suatu hari, seorang anak kecil pengunjung rumah makan itu tiba-tiba hilang dari pandangan orang tuanya. Semua panik, mencarinya ke sana kemari. Hingga akhirnya Bagas menemukan si anak sedang asik bermain di lantai 2 yang katanya terlarang itu. "Dek, sini. Ngapain kamu di atas?" Bagas memanggil, menahan napas. "Aku tadi main sama teman-teman, Kak," jawab si anak polos sambil tersenyum. "Teman-teman?" Bagas menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap dan satu pintu tertutup rapat. Suasana langsung terasa dingin, seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikan. Sejak hari itu, gangguan-gangguan mulai bermunculan. Bagas mendengar cerita-cerita aneh dari pegawai barunya, Indri, seorang gadis yang ternyata bisa melihat apa yang tak kasat mata. Ia bercerita tentang makhluk tinggi besar yang suka jongkok di pojokan, tentang sosok anak-anak kecil yang berlarian naik turun tangga meski tak terlihat oleh pengunjung lain. Bagas sempat tidak percaya. "Udahlah, mungkin kamu cuma capek," katanya waktu itu. Tapi rasa tenang itu perlahan-lahan berubah jadi kecemasan ketika kejadian demi kejadian mulai terjadi di depan matanya sendiri. Mulai dari pegawai yang kesurupan sambil menggaruk-garuk tembok, hingga suara-suara langkah kaki besar yang bergema dari lantai atas setiap mereka sedang bekerja malam. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 2 rumah makan itu? Apa yang disembunyikan oleh pemiliknya? Dan kenapa setiap ada kejadian aneh, pemiliknya selalu terlihat tidak kaget? Bagas belum tahu bahwa perjalanan hidupnya di rumah makan itu perlahan-lahan membawanya masuk ke dalam lingkaran rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Dan keputusan yang ia ambil di akhir nanti mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Bagas adalah seorang pria sederhana yang sudah lama berkecimpung di dunia rumah makan. Ia bukan orang yang gampang menyerah meski hidupnya sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Usianya waktu itu sekitar 27 tahun, tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia hidup seorang diri, jauh dari keluarganya yang menetap di kampung. Sudah bertahun-tahun Bagas bekerja dari satu rumah makan ke rumah makan lain. Ia mencintai pekerjaannya, mencintai hiruk-pikuk dapur, dan menikmati kesibukan melayani pengunjung.
Bagi Bagas, bekerja di rumah makan adalah cara untuk bertahan hidup, cara untuk mengisi hari-harinya agar tetap sibuk, agar pikirannya tidak terjebak pada rasa sepi yang diam-diam menggerogoti. Suatu hari, Bagas melamar pekerjaan di sebuah rumah makan yang cukup besar di tengah kota. Rumah makan itu terkenal ramai, apalagi saat jam makan siang dan akhir pekan. Pemiliknya adalah pasangan suami istri yang berasal dari luar Jawa. Mereka tinggal di lantai belakang rumah makan dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Orang-orang hanya mengenal mereka sebagai pemilik yang ramah namun tertutup. Mereka jarang bicara panjang lebar, tapi disiplin dan serius soal pekerjaan. Begitu Bagas diterima, ia langsung merasa cocok dengan suasana kerja di sana. Awalnya, ia ditempatkan sebagai pramusaji. Ia bekerja dengan giat, melayani pelanggan tanpa banyak mengeluh. Perlahan, kepercayaan itu tumbuh. Bagas dipromosikan menjadi koki, lalu akhirnya dipercaya menjadi manajer restoran. Sebuah pencapaian yang ia syukuri, mengingat persaingan kerja di kota ini begitu ketat. Rumah makan itu memiliki 2 lantai. Lantai bawah dipenuhi meja dan kursi untuk para pengunjung. Hiruk-pikuk suara piring beradu, sendok bergemerincing, dan obrolan para pelanggan menjadi irama harian yang menemani Bagas bekerja. Sedangkan lantai 2 itu kosong, selalu gelap dan dilarang untuk dimasuki siapapun. Sejak hari pertama bekerja, Bagas dan semua pegawai sudah diperingatkan oleh pemiliknya. Jangan pernah naik ke atas, apalagi masuk ke ruangan itu, ujar sang pemilik dengan nada datar tanpa menjelaskan lebih jauh. Katanya, di ruangan itu mereka meracik bumbu rahasia, bumbu istimewa yang menjadi alasan kenapa masakan mereka begitu digemari pelanggan. Semua pegawai, termasuk Bagas, mematuhi aturan itu. Tidak ada yang berani melanggar. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari strategi bisnis dan tidak pernah curiga macam-macam. Hari-hari Bagas di rumah makan itu berjalan seperti biasa. Ia mengelola stok bahan makanan, mengatur jadwal pegawai, hingga melayani pelanggan. Ia juga mulai mengenal rekan-rekannya, para pegawai yang datang dari berbagai latar belakang. Salah satunya adalah Indri, seorang pegawai baru yang belakangan menjadi sosok penting dalam perjalanan Bagas. Indri, gadis berusia 23 tahun, memiliki kemampuan yang berbeda dari orang kebanyakan. Ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Kemampuannya itu sering membuatnya dijauhi oleh orang-orang di sekitar. Dianggap aneh, dianggap pembawa sial, tapi di rumah makan itu, ia diterima, setidaknya oleh Bagas. "Pak Bagas, Bapak betah kerja di sini?" tanya Indri suatu hari saat istirahat di belakang dapur. "Betahlah, orang kerja di sini enak, gajinya juga lumayan," jawab Bagas sambil tersenyum. "Tapi Bapak nggak pernah ngerasa aneh di sini?" "Aneh gimana?" Indri hanya tersenyum samar, seolah menahan sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Ia sering melihat sosok-sosok yang tidak terlihat oleh orang lain. Sosok tinggi besar yang diam di sudut ruangan, sosok anak-anak kecil yang berlarian naik turun tangga, tapi Indri memilih diam. Ia pikir, mungkin hanya ia yang bisa melihat semua itu. Mungkin itu hanya gangguan biasa. Bagas sendiri tidak pernah mencurigai apa-apa. Ia terlalu sibuk mengurus operasional rumah makan, terlalu lelah memikirkan urusan mistis. Baginya, asal pelanggan puas dan pekerjaan beres, semua sudah cukup. Namun di balik kesibukan yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang perlahan menunggu untuk terungkap. Sesuatu yang diam-diam mengintai dari lantai atas. Sesuatu yang akhirnya mengubah hidup Bagas selamanya. Hari-hari Bagas di rumah makan itu awalnya berjalan mulus. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi pelanggan setia yang hampir setiap minggu makan di sana. Bagas semakin sibuk, tapi ia menikmatinya. Pekerjaan yang stabil, lingkungan kerja yang cukup ramah, dan gaji yang memadai, baginya sudah lebih dari cukup. Namun, segalanya mulai berubah pada suatu sore yang tidak akan pernah ia lupakan. Sore itu, seperti biasa rumah makan sedang ramai. Ada sebuah keluarga kecil yang datang, terdiri dari sepasang suami istri dan anak laki-laki mereka yang kira-kira berusia 6 tahun. Anak itu ceria, tidak bisa diam, berlari ke sana kemari sambil tertawa lepas. Bagas memperhatikan mereka sambil sesekali membantu pelayan membawakan pesanan. Tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba, ibu dari anak tersebut berlari dengan wajah panik ke arah Bagas. "Pak,
Anak saya kemana ya? Tadi main di sini, sekarang nggak kelihatan." Suaranya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Bagas dan para pegawai langsung bergerak cepat menyisir setiap sudut rumah makan. Mereka memeriksa dapur, toilet, bahkan halaman belakang. Tapi anak itu tidak ditemukan. Saat kebingungan itu memuncak, salah satu pegawai berbisik pelan, "Pak, jangan-jangan anaknya naik ke lantai 2?" Bagas terdiam. Mereka semua tahu bahwa lantai 2 adalah area terlarang. Tapi dalam keadaan seperti ini, rasa takut dilanggar demi mencari anak yang hilang. Bagas mengangguk cepat. "Ayo, kita cek ke atas." Tangga menuju lantai 2 itu jarang dilewati. Udara di sana lembab, lampu remang-remang, dan ada bau apek yang sulit dijelaskan. Langkah Bagas terasa berat saat menapaki anak tangga satu persatu. Di ujung lorong, di dekat pintu yang selalu tertutup rapat, Bagas melihat sosok kecil sedang berlari-lari sambil tertawa kecil. "Anaknya di sini!" teriak Bagas memanggil ibu dari anak itu yang segera menyusul ke atas. Begitu mendekati anaknya, si ibu memeluk erat sambil menahan isak tangisnya. "Ngapain kamu di sini, Nak? Kenapa naik ke atas?" Anak itu menjawab dengan polos. "Aku tadi main sama teman-teman di sini, Bu. Mereka ngajak main aku." Bagas langsung menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun, hanya lorong gelap dan satu pintu yang tetap tertutup. Tidak ada tanda-tanda anak-anak lain. Hanya ada keheningan yang terasa semakin menyesakan. Kejadian itu sebenarnya bisa saja dianggap kebetulan. Mungkin anak itu hanya berimajinasi, mungkin juga tidak. Tapi sejak hari itu, Bagas mulai memperhatikan perubahan yang perlahan muncul di sekelilingnya. Indri, pegawai baru yang selama ini terlihat tenang, mulai sering mengeluhkan hal-hal aneh yang ia lihat di rumah makan itu. Ia bercerita tentang sosok tinggi besar yang duduk jongkok di pojok ruangan, air liurnya menetes ke mangkuk makanan pelanggan. Ia juga sering melihat anak-anak kecil berlarian di tangga menuju lantai 2, meski tak ada siapapun selain mereka. Awalnya Bagas menganggap cerita Indri hanya hayalan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi suatu malam, kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Malam itu, rumah makan baru saja selesai melayani sebuah acara makan malam besar. Semua pegawai sibuk membersihkan dapur dan membereskan meja. Suasana mulai lengang ketika tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari arah belakang dapur. Bagas berlari ke sana dan menemukan piring-piring berserakan di lantai. Di sudut ruangan, Indri berdiri kaku dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba matanya melotot, mulutnya menggeram dan ia mulai menggaruk-garuk dinding dengan kukunya sampai berdarah. "Indri, kamu kenapa?" Bagas panik. Indri tidak menjawab. Ia terus menggaruk-garuk dinding, seperti ingin menembusnya. Seluruh pegawai kalang kabut, berusaha menahan tubuh Indri yang semakin tak terkendali. Saat mereka sedang sibuk menenangkan Indri, tiba-tiba salah satu pegawai lainnya ikut kesurupan. Ia meloncat-loncat, berteriak tak jelas, seperti ketakutan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Situasi menjadi semakin kacau. Tanpa disangka, Indri berlari menuju lantai 2. Ia menggaruk-garuk pintu terlarang itu dengan brutal, seolah-olah ada sesuatu di balik pintu yang memanggilnya. Bagas dan beberapa pegawai lainnya segera mengejar, mencoba menahan Indri agar tidak masuk ke dalam ruangan. Tapi kekuatan Indri saat itu seperti bukan miliknya sendiri. Ia meraung-raung seperti binatang buas, kukunya patah, darah menetes di lantai, namun ia tidak berhenti menggaruk pintu itu. Beruntung salah satu pegawai memiliki teman yang biasa membantu orang kesurupan. Teman itu segera dipanggil dan berusaha menyadarkan Indri. Setelah perjuangan panjang, Indri akhirnya kembali sadar. Tapi ia kebingungan, seperti tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Ketika Bagas menceritakan kejadian itu kepada pemilik rumah makan, reaksi mereka benar-benar di luar dugaan. Mereka sama sekali tidak terkejut. Mereka hanya berkata pelan, "Kalau ada yang kesurupan lagi, coba disadarkan saja. Itu sudah biasa." Jawaban itu membuat Bagas terdiam. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik rumah makan itu. Dan sejak malam itu, Bagas mulai menyadari, mungkin ia sedang berada di tempat yang salah. Sejak malam itu, suasana di rumah makan berubah. Rasa nyaman yang selama ini menyelimuti Bagas perlahan memudar, digantikan oleh perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Setiap sudut rumah makan yang dulu terasa biasa,
kini terasa seperti diam-diam memperhatikan. Setiap malam, langkah kaki di lantai 2 semakin sering terdengar, seperti ada sesuatu yang mondar-mandir di atas sana. Bagas berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan. Tapi kejadian-kejadian aneh terus bermunculan, seperti tak memberi Bagas kesempatan untuk menutup mata. Indri, yang sempat kesurupan malam itu, semakin sering mengalami gangguan. Ia beberapa kali mendadak terdiam di tengah pekerjaannya, lalu menatap kosong ke arah tangga lantai 2. "Pak, di atas itu rame ya?" tanya Indri pelan suatu sore. Bagas mengerutkan kening. "Rame? Siapa yang rame?" Indri tersenyum samar. "Anak-anak itu, mereka lari-lari lagi, Pak. Katanya mereka mau main bareng saya." Bagas bergidik. Ia menoleh ke arah tangga, namun seperti biasa, tidak ada apa-apa di sana. Hanya tangga sunyi yang menuju ruangan terlarang. Beberapa kali Indri juga tiba-tiba menjatuhkan nampan makanannya, lalu berteriak keras seperti melihat sosok mengerikan yang hanya bisa ia lihat sendiri. Teman-teman kerja mereka mulai resah. Bahkan ada yang memilih mengundurkan diri diam-diam tanpa pamit. Keganjilan tidak berhenti di situ. Pada suatu malam, Bagas yang masih lembur membersihkan dapur sendirian mendengar suara ketukan dari arah lantai atas. Ketukan itu pelan, seperti memanggil. Awalnya Bagas mengabaikan, tapi suara itu terus berulang. Semakin lama, semakin keras. Bagas memberanikan diri naik, membawa sapu kayu sebagai alat perlindungan. Saat ia tiba di lantai 2, ia melihat pintu ruangan itu perlahan bergerak, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Bagas berdiri mematung. Tiba-tiba, dari lubang kecil di pintu terlihat sepasang mata besar menatap langsung ke arahnya. Matanya merah, bulat, dan menekan dada Bagas dengan rasa takut yang luar biasa. Bagas terlonjak mundur dan berlari menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Bagas sempat menceritakan kejadian itu pada Indri. Tapi jawaban Indri justru membuatnya semakin merinding. "Pak, mungkin dia ingin Bapak tahu siapa dia sebenarnya." Bagas mulai mempertanyakan segalanya. Apa benar selama ini bumbu rahasia yang diracik di ruangan itu hanyalah alasan? Mengapa pemilik rumah makan selalu bersikap tenang setiap kali ada yang kesurupan? Dan kenapa saat Bagas mengusulkan doa bersama untuk membersihkan tempat itu, mereka dengan enteng berkata, "Doa bersama boleh, tapi jangan usir penghuni di sini ya." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala Bagas. Semakin hari, keganjilan semakin jadi. Pada saat doa bersama digelar, seluruh pegawai berkumpul di lantai bawah. Saat doa dipanjatkan, terdengar suara gaduh dari lantai atas. Suara seperti anak-anak berlarian sambil tertawa cekikikan. Suara tapak kaki kecil yang berlari-lari tanpa henti, meski semua orang tahu bahwa lantai 2 selalu kosong. Salah satu pegawai, Rian, penasaran dan memberanikan diri naik untuk memeriksa. Saat ia tiba di lantai 2, tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap dan pintu yang selalu terkunci. Tapi Rian mencium bau anyir seperti bunga busuk yang membusuk perlahan. Ia bergegas turun, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Di atas baunya aneh, Pak. Kayak bangke. Malam itu, doa bersama dilanjutkan. Tapi gangguan tidak berhenti. Setelah doa selesai, mereka mendengar suara langkah kaki besar. Kali ini bukan langkah kaki anak kecil. Langkah itu berat, bergema di lantai 2, seperti sosok raksasa sedang mondar-mandir. Langkah itu menggunjang lantai, membuat beberapa gelas di meja sampai bergetar. Bagas sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Ia harus tahu
apa sebenarnya yang disembunyikan di lantai atas. Keesokan harinya, saat rumah makan sepi, Bagas memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang kunci pintu terlarang itu. Ia menahan nafas, mencoba menekan rasa takut yang mulai mencengkeram dadanya. Di balik pintu itu, ia melihat benda-benda yang tidak seharusnya ada. Bunga-bunga kering yang berserakan, beberapa benda pusaka, dan toples-toples kecil berisi cairan yang tidak ia kenali. Dan di tengah ruangan itu, Bagas melihat sosok makhluk tinggi besar duduk jongkok dengan mata merah menatap langsung ke arahnya. Bagas terpaku. Tiba-tiba makhluk itu bergerak cepat mendekat ke lubang kunci. Sebelum Bagas sempat menarik tubuhnya, sepasang mata besar itu sudah menempel tepat di lubang kunci, menatapnya dengan tajam. Bagas terlonjak, jatuh terduduk, dan berlari turun tanpa sempat berkata apa-apa. Di bawah, Indri yang melihat Bagas panik hanya tersenyum kecil. "Pak, Bapak lihat dia ya. Bapak takut ya?" ucapnya pelan. Bagas terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. "Kamu tahu ini semua dari awal?" Indri mengangguk. "Saya sudah tahu, Pak. Penghuni di sini sudah lama marah. Mereka tidak diberi makan. Biasanya setiap minggu selalu ada sajen. Tapi belakangan pemilik rumah makan jarang datang. Mereka lapar, Pak." Bagas menelan ludah. Cerita Indri membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Bahwa yang disebut bumbu rahasia itu ternyata bukan sekedar bumbu. Menurut pengakuan Indri, bumbu itu diolah dengan cara yang tidak masuk akal. Ia melihat dengan mata batinnya bagaimana sang makhluk kencingi bumbu-bumbu itu, lalu disajikan ke pelanggan, agar mereka terus ketagihan. Indri juga menceritakan bahwa anak-anak kecil yang sering terlihat naik turun tangga adalah sosok tuyul, makhluk yang dijadikan bagian dari pesugihan untuk melariskan dagangan. Kejadian-kejadian itu semakin menekan Bagas. Ia dihantui rasa takut setiap hari. Namun ia juga terjebak. Ketika ia mencoba mengajukan pengunduran diri, pemilik rumah makan menolaknya dengan kasar. Mereka bahkan mengancam akan mendendanya dengan jumlah uang yang besar jika ia nekat keluar begitu saja. Bagas berada di titik dilema. Ia harus memilih antara bertahan dalam lingkaran yang mengerikan itu atau keluar dengan risiko harus menghadapi intimidasi yang tidak ringan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Bagas tahu ia tidak bisa terus berada di tempat ini. Sesuatu yang besar sedang menunggu untuk dilepaskan. Dan semakin lama ia tinggal, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Bagas tidak bisa tidur malam itu. Bayangan sosok bermata merah yang mengintip dari balik pintu terus membayanginya. Ancaman dari pemilik rumah makan masih terngiang di telinganya. Mereka tidak main-main. Jika Bagas memaksa keluar, mereka siap menuntut denda puluhan juta rupiah. Uang sebanyak itu jelas tidak mungkin Bagas bayar. Tabungannya pun bahkan hanya cukup untuk bertahan hidup sebulan ke depan. Namun, Bagas tahu, ia tidak bisa terus bertahan di tempat ini. Setiap detik yang ia habiskan di rumah makan itu hanya semakin mendekatkan dirinya pada bahaya yang tidak ia mengerti. Esok harinya, Bagas memutuskan satu hal. Ia harus keluar dari tempat ini, apapun risikonya. Ia menemui pemilik rumah makan dan dengan tegas berkata, "Saya mau resign, saya nggak sanggup lagi kerja di sini." Pasangan suami istri itu menatapnya tajam. Wajah mereka berubah, bukan lagi ramah seperti biasanya. "Kamu pikir bisa keluar begitu saja?" Suara si pria berat, dingin. "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Gas. Sudah melihat terlalu dalam," sambung istrinya. Suaranya datar tapi menekan. Mereka mengancam Bagas secara terbuka.
Kalau Bagas memaksa keluar, mereka akan menuntut denda besar, bahkan mengancam melibatkan pihak berwajib. Tapi kali ini Bagas tidak gentar. Saya nggak peduli, kalau perlu saya yang akan ceritakan semuanya ke orang-orang. Saya sudah cukup. Pasangan suami istri itu terdiam sejenak. Tatapan mereka menusuk, tapi mereka tidak melanjutkan ancaman. Mereka hanya berkata pelan, "Kalau begitu, semoga kamu kuat menanggung akibatnya." Bagas keluar dari ruangan itu dengan dada berdebar. Ia memutuskan besok pagi adalah hari terakhirnya bekerja di rumah makan tersebut. Tapi malam itu menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Bagas yang sedang lembur di dapur sendirian tiba-tiba mendengar suara piring jatuh dari meja makan. Ia berjalan perlahan ke ruang depan. Tidak ada siapa-siapa. Semua pegawai sudah pulang. Rumah makan itu sepi. Tapi piring-piring di meja tampak bergerak sendiri. Bergetar pelan, seolah disentuh oleh tangan yang tak kasat mata. Langkah kaki terdengar dari lantai 2. Berat, pelan, seperti beban besar sedang bergerak. Dek, dek, dek. Bagas menahan nafas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Suara langkah itu semakin keras, kemudian terdengar seperti sesuatu yang berat digeser di lantai atas. Bagas memaksakan diri melangkah menuju tangga. Perlahan ia menengadah, menatap ke atas. Di sana, di ujung tangga, sosok itu berdiri, tinggi, besar. Dengan kepala menunduk, seolah tubuhnya terlalu besar untuk langit-langit rumah makan. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Bagas dengan mata merah menyala. Mulutnya ternganga, air liurnya menetes deras ke lantai, membentuk genangan kecil. Bagas membeku. Tanpa diduga, sosok itu melangkah cepat menuruni tangga. Setiap langkahnya mengguncang lantai, membuat lampu gantung bergoyang keras. Bagas berbalik, berlari sekuat tenaga menuju dapur. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar hebat. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara tawa cekikikan anak-anak. Bagas menoleh sekilas dan melihat sosok-sosok kecil berlari mengejarnya. Rambut mereka botak, hanya mengenakan celana dalam lusuh. Mereka tertawa, tapi mata mereka kosong, dingin, seperti tidak memiliki jiwa. Bagas menghambur keluar lewat pintu belakang, hampir terjatuh saat mendorong pintu kayu yang sudah setengah lapuk. Di luar, hujan turun deras, tapi Bagas tidak peduli. Ia terus berlari, meninggalkan rumah makan yang selama ini menjadi tempatnya bergantung hidup. Ia tidak kembali ke kontrakannya malam itu. Ia memilih menumpang di rumah seorang temannya. Tubuhnya gemetar, bajunya basah, tapi ia bersyukur masih bisa keluar hidup-hidup. Pagi harinya, Bagas memberanikan diri menghubungi pemilik rumah makan. Ia mengabarkan bahwa ia berhenti bekerja mulai hari itu juga. Anehnya, pemilik rumah makan itu tidak lagi menahan, tidak lagi mengancam. Mereka hanya membalas singkat, "Baik." Seolah mereka sudah tahu, seolah mereka sudah puas. Ia tidak mengerti, tapi ia tidak peduli. Ia ingin keluar dari lingkaran itu secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, Indri juga memutuskan untuk resign. Mereka berdua keluar, meninggalkan rumah makan yang masih tetap berdiri di sudut kota itu. Tapi Bagas tahu, rumah makan itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Hari-hari Bagas setelah keluar dari rumah makan itu tidak mudah. Ia sering merasa dihantui, seolah bayangan dari tempat itu masih mengikutinya. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan suara cekikan anak-anak yang samar terdengar di telinganya. Ia sempat berpikir, mungkin makhluk-makhluk dari rumah makan itu belum sepenuhnya melepaskannya. Namun perlahan, hari-hari itu mulai mereda. Bagas mengisi waktunya dengan mencari pekerjaan baru,
meski butuh waktu lama sampai akhirnya ia bisa mendapatkan pekerjaan lain. Bekerja di tempat baru membuat pikirannya mulai teralihkan. Ia mulai jarang memikirkan kejadian di rumah makan itu, meski sesekali bayangan sosok tinggi besar bermata merah itu masih muncul dalam mimpinya. Indri pun sempat menghubungi Bagas beberapa minggu setelah mereka keluar. Mereka berbincang panjang, membicarakan apa yang sudah mereka alami. Indri mengaku sempat dihantui oleh sosok anak-anak kecil yang sering muncul dalam tidurnya. Namun setelah ia rutin beribadah dan memohon perlindungan, gangguan itu perlahan menghilang. "Pak, saya rasa kita sudah keluar pada waktu yang tepat," kata Indri di ujung telepon. "Kalau kita bertahan lebih lama, mungkin kita nggak akan keluar dengan selamat." Bagas hanya mengangguk pelan, meski Indri tidak bisa melihat. Ia tahu Indri benar. Beberapa bulan berlalu, Bagas yang penasaran sekali waktu lewat di depan rumah makan itu. Ia memperlambat langkahnya, memperhatikan bangunan itu dari kejauhan. Rumah makan itu masih berdiri, masih ramai seperti biasa. Pengunjung datang silih berganti, seolah tidak ada yang berubah. Sejenak, Bagas terpaku menatap papan nama rumah makan itu. Ia bertanya dalam hati, apakah para pengunjung itu tahu apa yang sebenarnya mereka makan? Apakah mereka sadar, di balik kelezatan masakan yang mereka nikmati, tersimpan rahasia kelam yang tidak terungkap? Bagas menggenggam tas lempangnya erat-erat. Ia tahu ia tidak boleh kembali ke sana. Tidak lagi. Ia melangkah pergi, membiarkan rumah makan itu tetap menjadi rahasia bagi mereka yang tidak tahu. Ia tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada orang banyak. Ia hanya membaginya pada orang-orang terdekat sebagai pengingat bahwa tidak semua kesuksesan diraih dengan cara yang bersih. Ia juga tahu ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Sejak kejadian itu, hidup Bagas berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, lebih peka pada tanda-tanda yang sebelumnya ia anggap sepele. Ia percaya di dunia ini ada yang terlihat dan ada yang tidak. Dan ketika kita memasuki wilayah yang bukan milik kita, kita harus siap menanggung resikonya. Waktu berjalan. Perlahan, gangguan yang dulu sering datang dalam mimpinya mulai menghilang. Bayangan anak-anak kecil itu semakin jarang muncul. Suara langkah berat itu tidak terdengar lagi. Bagas mulai merasa lega, meski kenangan tentang rumah makan itu tetap menempel di kepalanya seperti noda yang sulit dihapus. Dan setiap kali Bagas melewati tempat itu, ia hanya menatapnya sekejap, lalu segera mempercepat langkahnya. Dalam hati, ia berbisik, "Semoga kalian tidak kelaparan lagi." Bagas tidak pernah kembali ke rumah makan itu. Tidak akan pernah. Waktu terus berjalan. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak Bagas meninggalkan rumah makan itu. Hidupnya perlahan kembali normal. Ia bekerja di tempat baru, membangun hidup yang lebih tenang, jauh dari hal-hal yang berbau mistis. Ia bahkan sempat menikah dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun meski kehidupannya tampak damai, Bagas tahu ada bagian dari masa lalunya yang tetap menempel. Diam-diam mengintainya dari balik bayangan. Sebuah kisah yang tidak bisa ia lupakan. Tidak peduli seberapa jauh ia mencoba meninggalkannya. Beberapa malam ketika Bagas duduk sendiri di beranda rumahnya, ia masih teringat pada sosok tinggi besar itu. Sosok yang matanya merah menyala, yang air liurnya menetes, yang seolah menjadi kunci dari semua rahasia di rumah makan itu. Bagas tak tahu siapa makhluk itu. Ia juga tak tahu bagaimana sebenarnya ikatan antara makhluk itu dan pemilik rumah makan. Tapi ia yakin makhluk itu bukan sosok biasa. Ada rasa penasaran yang terkadang masih mengusiknya. Bagas pernah bertanya-tanya, apakah benar makhluk itu hanya sebatas penglaris? Ataukah ada perjanjian yang jauh lebih dalam yang mengikat para pemilik rumah makan dengan dunia lain? Pertanyaan itu tidak pernah ia temukan jawabannya. Sampai pada suatu siang yang terik, ketika Bagas sedang makan di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Ia duduk sendiri, menikmati sepiring nasi goreng, ketika tanpa sengaja, matanya menangkap seorang pria yang duduk di warung seberang. Pria itu
Wajahnya sangat familiar. Bagas menyipitkan mata. Itu pria pemilik rumah makan. Orang yang dulu mengancamnya. Rambutnya masih sama, tubuhnya tegap, namun wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Di sebelahnya duduk seorang wanita, istrinya. Mereka sedang makan dengan tenang, seolah tidak ada beban. Namun yang membuat Bagas merinding adalah apa yang terjadi setelahnya. Seorang anak kecil yang lewat di dekat pasangan itu tiba-tiba menoleh ke arah Bagas. Anak itu tersenyum kecil, senyum yang tidak asing baginya. Senyum seorang anak kecil yang pernah Bagas kejar di lantai 2 rumah makan itu. Anak itu memandangi Bagas lama, lalu berlari kecil ke arah pasangan suami istri itu. Ia menggenggam tangan si istri dan mereka bertiga berjalan pergi bersama. Bagas tercekak. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan apakah orang lain juga melihat yang ia lihat. Tapi semua orang tampak biasa saja. Tidak ada yang memperhatikan anak itu. Seolah hanya Bagas yang bisa melihatnya. Bagas menunduk, menahan gemetar di jemarinya. Ada bisikan samar yang di telinganya. Entah dari mana datangnya. Terima kasih, sudah tidak ikut campur lagi. Bagas menatap punggung mereka yang perlahan menghilang di keramaian kota. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Perjanjian itu belum selesai. Mereka masih terus berjalan, mencari, mungkin mengikat tempat lain dengan cara yang sama seperti dulu. Bagas hanya bisa menatap kosong. Ia menyesap teh dinginnya yang sudah hambar, menarik napas panjang, dan memaksakan dirinya untuk berdiri. Beberapa rahasia mungkin memang tidak seharusnya dibongkar. Beberapa pintu mungkin memang tidak seharusnya dibuka. Dan beberapa makhluk mungkin memang harus dibiarkan lapar. Demikianlah kisah yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati, tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tampak sepele. Jika kita menemukan sesuatu yang aneh dan melanggar aturan, lebih baik menjauh dan tidak mencari tahu lebih dalam. Ingat, beberapa pintu memang tidak seharusnya dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.